Selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang induksi elektromagnetik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari aplikasi dari induksi elektromagnetik. Namun yang kita pelajari untuk sesi pertama ini itu nanti adalah transformator yang sering disingkat dengan trafo. Nah, transformator menurut definisinya itu nanti adalah alat atau bisa kita katakan komponen yang dapat merubah nilai atau besar tegangan arus AC. Nah, jadi jelas dan tegas dikatakan di situ yang dirubah itu adalah tegangannya. Nah, merubah dalam arti kata bisa naik, bisa turun. Nah, berdasarkan itulah makanya nanti ada jenis trafo yang menaikkan tegangan dan ada yang menurunkan tegangan. Sebelum ke sana, kita lihat dulu gambaran dari sebuah trafo. Nah, secara skema trafo itu nanti bisa Anda lihat di layar monitor Anda, di mana nantinya ada kumparan yang terletak di sebelah kiri dan kanan, lalu di tengah-tengah itu nanti dipisahkan oleh yang namanya besi lunak. Nah, besi lunak itu berarti besinya bisa dibengkokkan. Untuk patah susah. Bedakan dengan besi yang keras, kalau untuk dipatahkan bisa. Nah, baik, untuk gambarannya yang di sebelah kiri itu nanti bagian primer, itu kalian harus bisa ingat. Lalu yang di sebelah kanan itu nanti tetap sekunder. Nah, tegangannya itu menjadi tegangan primer, sering disingkat dengan PP, seperti ini. Nah, kalau begitu ini pun kumparannya jadi kumparan primer NP. Nah, kemudian yang di sebelah yang di sebelah kanan ini nanti tegangan sekunder. Nah, tegangan sekundernya ini tentu dia punya yang namanya kumparan sekunder NS. Nah, di mana ada tegangan, di situ pasti akan mengalir yang namanya arus listrik. Sehingga pada bagian primer bisa kita buat arus primer. Dan pada bagian sekunder nanti jadinya arus sekunder. Seperti ini. Nah, jadi setelah kita mempelajari skema dari sebuah trafo tadi, baru masuklah kita ke jenisnya. Nah, jadi jenis trafo itu jenis trafo atau transformator itu diambil berdasarkan fungsinya. Nah, jadi kita akan melihat ada dua jenis trafo. Yang pertama nanti trafo step up, dan yang kedua trafo step down. Seperti ini dia. Nah, kalau nanti trafonya step up, berarti ini menaikkan tegangan.
Oke. Sedangkan trafo step down itu nanti menurunkan tegangan. Nah, untuk menaikkan tegangan otomatis nanti tegangan primer lebih kecil dari tegangan sekunder. Sebaliknya, kalau menurunkan tegangan berarti nanti tegangan primer lebih besar dari tegangan sekundernya. Seperti ini dia. Nah, lalu bagaimana dengan jumlah lilitannya? Nah, itu pasti berpengaruh ya. Jadi kalau dia nanti trafonya trafo step up, otomatis ya jumlah lilitan sekunder lebih besar dibanding lilitan primernya. Demikian juga sebaliknya. Jika dia trafo step down, berarti jumlah lilitan primer masih lebih besar ketimbang lilitan pada bagian sekundernya. Ini dia. Oke. Nah, jadi kita sudah tahu. Sekarang kita coba ya untuk menghitung efisiensi, atau sebelum ke sana kita ambil dulu rumus idealnya. Nah, jadi rumus ideal sebuah trafo ya. Trafo ideal berarti itu masuk ke efisiensinya 100%. Jadi dengan kata lain ini ideal ya. Artinya sulit ditemukan dalam kehidupan nyata ya. Oke. Nah, jadi kalau begitu secara gampang bisa kita buat rumusnya PP per PS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP. Ini rumusnya ketika nanti trafo itu disebutkan ideal. Ini. Nah, lalu bagaimana kita mengenali sebuah soal itu nanti bentuknya ideal? Nah, itu jika ada ketemu soal nantinya dia itu tidak menyebutkan, berarti sudah bisa kita anggap trafonya itu adalah trafo jenis yang ideal. Seperti itu kira-kira ya. Nah, lalu bagaimana kalau dia tidak ideal atau sejati? Oke, jadi trafo sejati. Oke, berarti ini nanti bisa kita buat efisiensinya kurang dari 100%. Berarti nanti ada tambahan rumusnya, efisiensi sama dengan daya outnya atau keluaran dibagi daya masukannya ya. Ini kali 100%. Seperti ini dia. Nah, ini rumusannya kalau untuk trafo yang tidak ideal ya. Nah, di mana saya kasih tambahannya di sini, P out itu nanti sama dengan daya sekundernya. Berarti rumusnya tegangan sekunder dikali kuat arus sekunder. Demikian juga untuk yang input. Berarti nanti ini PP sama dengan tegangan primer dikali kuat arus primer. Seperti itu dia. Oke. Nah, jadi inilah untuk penjelasan sebuah trafo ya, secara singkat gamblang ya. Silakan dipelajari dan jangan lupa untuk memberikan jempol ke atas atau jempol ke bawah juga nggak masalah. Terima kasih.